Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di Bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya pada tanggal 23 November 2020 ini berjudul Lingkaran Tuhan. Seperti kita dengar tadi, bacaan diambil dari Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudara, ada 3 hal yang pantas kita renungkan dari bacaan Injil hari ini, yaitu soal persembahan janda miskin yang mempersembahkan seluruh nafkahnya. Jadi seluruh hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. 3 hal itu adalah, pertama, imannya kepada Tuhan. Kondisi seorang janda pada zaman Yesus hidup di Israel itu adalah kondisi yang secara sosial ekonomis terpinggirkan. Masyarakat Israel yang patriarkal tidak memberi kesempatan kepada wanita untuk berperan juga dalam bidang sosial ekonomi apalagi politik. Wanita yang tinggalkan suaminya, mungkin tinggal mati atau diceraikan, tidak punya hak atas warisan. Sedangkan sumber pokok kehidupan pada waktu itu dari warisan baik berupa tanah maupun kekayaan. Kita bisa mendapat contoh dalam kitab Rut. Kebanyakan janda dan yatim piatu hidup dari belas kasih orang. Syukurlah bahwa belas kasih orang lain itu dimengerti sebagai belas kasih Tuhan. Selanjutnya mereka yakin bahwa Tuhan akan tetap memelihara kehidupan mereka apapun terjadi. Mazmur 23, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku, menjadi kekuatan keyakinan mereka. Tingkat keyakinan mereka seperti keyakinan bahwa sesudah Senin pasti Selasa, tidak sekedar mudah-mudahan. Dalam hal ini kerap kali kita menjadi gelisah karena bobot iman kita tidak sekuat iman si janda miskin bahwa Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Kedua, kasihnya kepada Tuhan. Alasan mengapa Tuhan tetap memelihara mereka diyakini bahwa Tuhan mengasihi mereka. Apapun yang mereka terima melalui apapun dan siapapun tetap merupakan ungkapan kasih Tuhan. Mengucapkan terima kasih kepada perantara rezeki akan dilengkapi dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara, kerap kali syukur kita kurang lengkap. Yang lengkap adalah berterima kasih kepada perantara dan bersyukur kepada Tuhan. Ketiga, harapannya kepada Tuhan. Dari pengalaman hidupnya nyata benar bahwa Tuhan bisa diandalkan oleh orang janda miskin itu. Jadi mereka tidak pernah mengerti, tidak pernah meyakini, bahwa mereka tidak pernah memikirkan bahwa Tuhan akan ingkar janji. Biarpun kenyataan tidak seperti yang dibayangkan, mereka tetap berterima kasih dan membuka harapan baru. Karena Tuhan adalah satu-satunya pengharapan mereka.
Seperti kebanyakan anak kecil yang meskipun terkadang kecewa kepada orang tuanya, tetap saja mereka menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Sampai Yesus mengatakan dalam Matius 18 ayat 3, bahwa barang siapa tidak bertobat menjadi seperti anak kecil, tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, kalau ada lingkaran setan, ada juga lingkaran Tuhan, yaitu iman, kasih, dan harapan. Semakin percaya kepada Tuhan, semakin mengalami kasih-Nya, dan semakin mengalami kasih-Nya, semakin berani berharap kepadanya. Lalu muter lagi seperti spiral, menjadi semakin percaya kepadanya lagi, dan seterusnya. Saudara-saudara, semoga iman, kasih, dan harapan kita terus berkembang seperti spiral. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Perawan Maria, doakanlah kami, dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.